got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas analisis kesesuaian rencana tata ruang dengan resiko bencana. Semoga kita dipertemukan pada kondisi yang sehat dan berbahagia selalu. Kawan-kawan, seperti kebiasaan kita, marilah sejenak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Semoga apa yang telah mereka ajarkan, baik berupa ilmu maupun kebaikan, mendapat balasan yang berlipat di sisi Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin. Dan semoga ilmu yang kita pelajari nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk itu, marilah kita buka pertemuan kita dengan bacaan kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah kawan-kawan mampu menganalisis kesesuaian rencana tata ruang dengan risiko bencana yang ada di suatu tempat. Kawan-kawan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, ada keterbatasan memang dalam suatu pertemuan secara daring. Kita tidak bisa melakukan studio atau praktik bersama bagaimana menganalisis atau menyusun peta, bahkan menumpang susunkan dengan peta tata ruang. Tetapi marilah kita coba keterbatasan ini kita cari solusi dengan mereview beberapa artikel tentang tata ruang dan kebencanaan. Kawan-kawan, artikel yang pertama adalah dengan judul Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Ini penelitian dilakukan oleh Jaka Suryanta dan Irmadi Nahib. Penelitian ini menggunakan kasus RT/RW Kabupaten Kudus. Analisis dilakukan dengan kajian spasial evaluasi rencana tata ruang berbasis kebencanaan, membandingkan antara RT/RW dan data potensi kebencanaan melalui analisis overlay, weighting, dan scoring. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis potensi kebencanaan wilayah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan evaluasi RT/RW berdasarkan potensi kebencanaan. Hasil dari penelitian ini adalah rawan bencana terdapat dua jenis, yaitu bencana banjir dan rawan longsor. Kemudian pada bulan Januari sampai Maret, curah hujan cukup tinggi pada daerah sekitar hilir hulu dari Sungai Kudus, ditambah dengan kondisi topografi maupun geologi menyebabkan Kabupaten Kudus berpotensi terjadi longsor di Kecamatan Dawe dan Gebog. Curah hujan ini juga menyebabkan rawan banjir di sepanjang hilir Sungai Kudus. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Hal ini dapat diperparah lagi ketika Sungai Yuwono juga meluap dan akan menggenangi sejumlah daerah di Kecamatan Jekulo, Mejobo, dan Undaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wilayah rawan bencana di Kabupaten Kudus seluruhnya ada 13.023 hektar terdiri dari rawan banjir pada level sedang hingga tinggi mencapai 89,8% yang berada di wilayah hilir. Rawan longsor 10,22% terdiri dari level tinggi sedang hingga rendah berada di hulu Gunung Muria. Berdasarkan pola ruang, maka rawan banjir 85,32% dominan berdampak pada kawasan pertanian tanaman pangan atau persawahan. Sementara 10,5%
berada pada permukiman dan 2,9% merupakan sempadan sungai. Rawan longsor dominan berdampak pada kawasan tanaman perkebunan seluas 39,43%, hutan lindung 34,53%, dan hutan produksi 9%. Dari struktur ruang menunjukkan jaringan aksesibilitas ke wilayah rawan bencana cukup baik. Dari sebaran wilayah rawan bencana, maka fasilitas pelayanan dapat dipilih pada ruang yang terhindar dari aspek bencana. Selanjutnya, kawan-kawan, kita akan mereview juga penelitian dari Syahrizal, Faisal Abdullah, Nasil Ismail, dan Laura Fazlah Hirmansah yang berjudul Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang berdasarkan peta jalur patahan aktif di Kota Sabang. Sebagai pendahuluan, patahan Sumatera bagian utara bergerak sekitar 34 mm per tahun dan belum menunjukkan aktivitas seismik yang signifikan sejak 170 tahun silam. Hal ini berpotensi menimbulkan gempa bumi besar dengan magnitud di atas 7 skala Richter. Dua kejadian gempa tahun 2013 di Aceh Daratan dengan magnitud di bawah 7 telah menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Kerusakan parah terjadi di sekitar jalur patahan. Kota Sabang merupakan wilayah pulau yang dilalui oleh patahan Sumatera. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jalur-jalur patahan yang ada di Pulau Weh dan membandingkan kesesuaiannya dengan peta RT RW yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Sabang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa patahan di Pulau Weh antara lain Sesar Sabang, Sesar Soke, Sesar Balohan, Sesar Labu, Bau, Sesar Lok Jumpa, Sesar Pria Laut, Sesar Lemu Mate, Lok Nibong, dan Sesar Cunohot, dan juga sesar-sesar kecil lainnya. Patahan utama di Pulau Weh yang merupakan kelanjutan dari patahan Sumatera segmen Selimun terbentang dari Balohan atau dari Tenggara Pulau Weh hingga Kota Barat atau Sabang Fair atau yang mengarah ke utara. Overlay zona patahan aktif di Pulau Weh dengan peta RT RW menunjukkan bahwa rencana pembangunan dan peruntukan ruang belum mengacu pada pengurangan resiko bencana. Penelitian ini juga mengusulkan alternatif RT RW di luar jalur patahan yang berhasil dipetakan berdasarkan unsur mitigasi bencana gempa bumi untuk pengurangan resiko bencana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pola dan struktur ruang yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang dalam RT RW masih terletak di jalur patahan aktif yang rawan bencana gempa bumi. Proses perencanaan dan pembangunan Kota Sabang belum mengkaji potensi kesesuaian pembangunan dan sebaran patahan aktif. Diperoleh bahwa kawasan alternatif yang dapat dijadikan kawasan budidaya yaitu kawasan Limle, Ujung Gareng, dan Anoy Hitam. Selanjutnya, kawan-kawan, ada jurnal berikutnya yang ditulis oleh Maulana dan Bukhari yang berjudul Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Bencana Rob dan Genangan di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Sebagai pendahuluan, perubahan tata guna lahan di wilayah pesisir Kota Semarang terjadi sangat cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Genangan air pasang atau raup terjadi di beberapa bagian di wilayah Kota Semarang pada saat terjadi air laut pasang, khususnya pada saat terjadi pasang purnama. Setiap terjadi air laut pasang atau rop, maka sebagian wilayah Kota Semarang khususnya daerah pantai seluas 3.100 hektar akan terjadi banjir atau genangan. Hasil penelitian ini, analisis menggunakan scoring dan overlay sistem informasi geografis. Scoring dilakukan dengan memasukkan semua skor pada masing-masing kriteria ke dalam atribut tabel yang ada pada ArcGIS. Kemudian dilakukan overlay.
tingkat risiko bencana rob dan genangan di wilayah pesisir Kota Semarang sangat rendah, memiliki luas area sebesar 1.939,81 hektar. Untuk tingkat risiko rendah memiliki luas sebesar 10.567,62 hektar. Untuk tingkat risiko sedang memiliki luas sebesar 2.266 hektar dan untuk tingkat risiko tinggi memiliki luas 289 hektar. Dari keseluruhan luas wilayah pesisir Kota Semarang yaitu 16.826,87 hektar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis rawan bencana rob dan genangan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah topografi, curah hujan, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Sedangkan kerentanan kondisi fisik dipengaruhi penurunan tanah, kepadatan bangunan, kondisi drainase, kondisi das, dan kerapatan sungai, serta kondisi jalan. Analisis resiko bencana rob dan genangan didapatkan dari analisis scoring dan analisis overlay peta rawan bencana rob dan peta kerentanan kondisi fisik. Analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap resiko bencana rob dan genangan sekitar 84% dikatakan sesuai dengan RT/RW kaitannya dengan tata guna lahan tersebut. Hal ini memiliki konsekuensi untuk melakukan upaya meminimalkan resiko bencana rob dan genangan. Sedangkan 16% dikatakan tidak sesuai dengan RT/RW kaitannya dengan tata guna lahan daerah tersebut. Tata guna lahan daerah tersebut tidak memiliki upaya untuk meminimalkan resiko bencana genangan dan rob. Kesimpulan dari beberapa artikel tadi, kawan-kawan, bahwa RT/RW itu disusun berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS yang disesuaikan dengan amanat aturan yang berlaku, harus diintegrasikan pula unsur-unsur pengurangan resiko bencana. Salah satu alat analisis utama dalam melakukan kajian kesesuaian ini atau kajian antara kebencanaan dan tata ruang adalah menggunakan GIS. Kajian atau analisis kesesuaian antara RT/RW dan ancaman atau rawan bencana merupakan kajian yang holistik yang disesuaikan dengan resiko tiap-tiap bencana. Oke, kawan-kawan, untuk pengembangan jadi kami tampilkan atau kami unggah beberapa artikel atau jurnal untuk dipelajari sebagai pengkayaan materi dapat diunduh pada direktori yang telah disediakan. Kemudian untuk persiapan UAS, karena ini merupakan pertemuan terakhir pada semester ini, yaitu persiapkan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas sebagai materi UAS. Ingat bahwa plagiat adalah sesuatu yang tidak diizinkan. Akhirnya kawan-kawan, kita sampai di penghujung pertemuan kita. Marilah kita tutup dengan bacaan bacaan syukur kehadirat Gusti Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.